Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Darmawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Informatika, kelas 5 Rekcik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas akhir mengolah mata kuliah pengolahan citra dengan yang terhormat Bapak Muhammad Fakhur Razi selaku dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Eh, materi yang akan saya presentasikan yaitu binarisasi citra, edge detection, image enhancement, dan konversi warna. Pertama, binarisasi citra. Binarisasi citra adalah proses mengubahnya warna citra menjadi hanya warna hitam dan putih saja. Binarisasi menggunakan batas minimal atau threshold untuk menentukan pixel mana yang akan menjadi hitam atau yang menjadi putih. Nah, jadi intinya itu binarisasi citra itu mengubah warna citra menjadi warna hitam atau putih saja. Lalu apa bedanya dengan kayak grayscale itu? Grayscale kan biasanya kalau foto dibilang hitam putih juga kira-kira kadang-kadang secara umum ya. Nah, untuk grayscale itu ya dia warnanya itu lebih ke abu-abu. Jadi kalau untuk binarnya memang hanya murni hitam atau putih saja. Misal, misalnya juga ini kamu menggunakan sistem threshold. Jadi kita kita misalkan thresholdnya itu 100 misalnya. Nah, jadi threshold ini jadi batasan untuk warna pixel. Jadi misal kalau warna warna pixelnya itu 70, itu kan di bawah threshold, jadi akan dikonversikan menjadi warna hitam. Nah, kalau misalnya warnanya di atas threshold, misalnya 150, nah itu akan dikonversi menjadi warna putih. Nah, selanjutnya untuk edge detection. Edge detection itu adalah proses mendeteksi tepi yang ada di suatu citra. Tepi yang dimaksud itu adalah garis di suatu citra yang terdapat titik-titik yang mengalami perubahan keterangan secara drastis. Nah, jadi di sini sudah jelas dari ini bahwa edge detection itu adalah proses untuk mencari tepi yang ada di suatu citra. Tujuannya itu untuk menemukan batas-batas objek ya, agar citra bisa disegmentasi dan objek di dalam citra bisa diidentifikasi. Nah, jadi untuk ini di edge detection ini terdapat berbagai macam teknik yaitu operator jadi yang pertama, operator turunan kedua dan operator kompas. Nah, untuk operator gradien pertama ini maksudnya jadi tipe tepi citra ini ditentukan dalam hitung turunan pertama untuk menentukan kemiringannya. Nah, operator ini juga ada beberapa variasi, misalnya Sobel, Prewitt, dan Roberts, di mana mereka menggunakan rumus yang sedikit beda, namun menghasilkan hasil yang mirip. Eh, untuk operator turunan kedua atau Laplace itu mendeteksi mendeteksi tepi, khususnya untuk tepi yang curam. Jadi ini spesialisasinya dia lebih akurat di tepi yang curam. Nah, pada tepi yang curam, turunan keduanya itu memiliki persilangan nol. Nah, itu di mana titik yang terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua. Persilangan nol ini merupakan lokasi tepi yang akurat. Nah, bisa supaya untuk curam jadi lebih akurat. Untuk operator kompas itu digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah dalam citra. Kalau operator kompas yang dipakai untuk mendeteksi tepi ini yang menampilkan tepi dari 8 macam mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, barat laut, barat daya, selatan, ya, dan lainnya. Eh,
Pendeteksian tepi di operator kompas ini dilakukan dengan mengkonvolusikan citra dengan berbagai mas kompas. Jadi, lalu dicari nilai kekuatan tepinya yang terbesar dari dan arahnya juga. Selanjutnya, image enhancement. Untuk image enhancement ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas citra agar lebih bagus untuk dilihat oleh mata manusia. Image enhancement umumnya digunakan untuk memperbaiki kualitas citra yang buruk. Dan di sini juga sudah jelas tentang definisinya, yaitu untuk image enhancement ini gunakan untuk menaikkan kualitas citra. Jadi biar lebih bagus di mata manusia. Nah, ini juga image enhancement ini digunakan untuk umumnya itu digunakan untuk memperbaiki kualitas citra yang buruk ya, yang misalnya banyak noise atau mungkin waktu diambil ini ada kesalahan ya. Misalnya kayak tempat waktu ngambil itu terlalu gelap atau miring atau gitu sebagainya. Nah, ini juga image enhancement sendiri juga ada berbagai macam, itu image brightness, ini pegangan kontras, pengubahan histogram citra, image smoothing, pelembutan citra, image sharpening, penajaman, pewarnaan semu. Nah, pewarnaan semu ini maksudnya memberi warna pada citra grayscale yang sesuai dengan kriteria tertentu. Juga ada koreksi geometrik. Untuk koreksi geometrik ini memperbaiki posisi dari citra, misal waktu diambil itu miring dan sebagainya. Kemudian ada konversi warna. Konversi warna adalah proses untuk mengubah sistem koordinat suatu warna menjadi sistem lain. Dan proses ini bertujuan untuk mengubah model suatu warna menjadi model lain agar sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, jadi ini sudah jelas juga ini dari definisinya itu untuk apa konversi warna ini untuk mengubah model warna citra. Jadi misalnya kan pada umumnya kita menggunakan model warnanya RGB. Nah, mungkin karena untuk keperluan tertentu, jadi model RGB ini dikonversi menjadi model lain, misalnya XYZ atau CMYK. Nah, biasa digunakan nih kalau misalnya model RGB ini kurang, tidak tidak cukup untuk kebutuhan khusus, misalnya kalau untuk analisis atau mungkin sebagainya lainnya. Eh, Baik, saya akan menunjukkan codingan dari program untuk pengolahan strain. Baik, di sini kita lihat ini program untuk binarisasi citra. Ini pada mainnya awalnya kita mengambil image yang akan dibinarisasi. Kita kita ambil colornya, lalu kita lakukan fungsi untuk mengubah menjadi binar. Nah, ini untuk fungsi untuk mengambil warna di sini. Warnanya sesuai dengan panjang panjang dan lebar dari citra. Lakukan pengulangan untuk mengambil warna citra ini, mengambil RGB-nya di variabel ini. Nah, ini untuk fungsi untuk mengkonversi citra menjadi biner. Yang pertama, ini citra yang akan menjadi nanti akan jadi hasil untuk binarisasi. Lalu di sini kita perulangan. Di sini jika untuk warnanya RGB dari citra ini
ditambah, lalu dibagi tiga, lalu dibandingkan dengan threshold. Ini threshold kita buat 1,5. Nah, misalnya kalau ini misalnya kita buat di sini, kalau di misalnya dari hasil dari RGB ini, misalnya hasil RGB ini dari bagi tiga, sorry, bagi tiga ini, misalnya dia lebih kecil dari threshold ini, kita buat 1,5, maka dibuat dibuat warnanya, warna dari RGB-nya dari pixel tersebut 000. Nah, jadi juga kalau misalnya dia di atas dari threshold, kita buat 255. Nah, habis itu di sini kita write image-nya. Langsung kita coba aja. Baik, bisa lihat di sini kita ada dua citra ini. Bisa ini yang pertama yang tes yang eh, akan menjadi before. Jadi ini yang nanti akan menjadi hasil ya. Ini masih sama ini duanya ini. Nah, kita coba ini kita run. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Ini citra menjadi warna biner. Warna yang hitam putih saja ini ya, awalnya. Eh, bisa dilihat ini perbandingan hitam putih. Jadi seperti itu untuk penyelesaian citra. Nah, selanjutnya untuk edge detection. Nah, di sini sebelumnya jadi ini yang ini sebelum kita buat dulu ini untuk image before after. Ini untuk mengambil ini garisnya, lalu ini ada. Nah, ini di sini kita ini menggunakan Sobel. Nah, di sini ada tiga ini. Ini saya menggunakan yang gradient pertama ini. Ini saya ada tiga, yang tiga jenis. Ini Sobel, Prewitt, dan Roberts. Nah, di sini kita menggunakan Sobel. Nah, kita coba hasilnya bagaimana. Nah, saya lihat di ini, ya di sini dia mengambil tepi. Nah, dia mengambil tepi ini, tepi dari citra tersebut. Nah, coba kita sekarang, tadi kan Sobel kan, ini kita Prewitt. Bisa lihat mungkin ini agak sedikit beda dikit lah, nggak terlalu beda jauh. Karena ya mirip lah ininya, untuk ini kita sama-sama operator gradient pertama, mirip namanya. Nah, lalu kita coba lihat ini Robert kan hasilnya. Nah, ini Robert juga ini agak lebih sedikit berbeda ini. Hmm. Dan bisa dilihat ini agak berbeda dengan Sobel dan Prewitt, tapi tidak terlalu beda jauh juga, karena ya kurang lebih agak mirip lah, itu sama-sama kayak variasi dari
jadi yang pertama. Ini bisa dilihat ini selanjutnya ini image enhancement. Ini image enhancement ini kan tadi sebelumnya dari berbagai tab ini, sini bisa dilihat ada kecerahan, bisa saya kecerahan dan kelembutan. Nah, di sini pada main program ini kita seperti di sebelumnya ini, kalau nge-rate ini rate image-nya untuk selanjutnya ini untuk ini akan menjadi hasil. Nah, ini kita mengambil warna seperti sebelumnya. Nah, sini kita menggunakan pelembutan. Nah, ini untuk fungsi untuk pelembutan bisa dilihat sini kita menggunakan perulangan untuk konversikan warna RGB-nya nih menggunakan operasi ini di sort. Nah, setelah sort diproses lalu hasilnya ini kemudian di write di image yang menjadi hasil. Nah, mari kita coba untuk runnya. Kita run. Sini bisa dilihat ini pada awalnya. Nah, ini setelahnya. Nah, bisa dilihat ini kelihatannya agak sedikit berbeda. Yang berbedanya tidak terlalu banyak memang. Jadi tapi ini bisa dilihat ini agak sedikit lebih lembut ya. Jadi sedikit lebih lembut untuk di citra yang setelah diproses. Lah, sekarang kita coba untuk kita menggunakan kecerahan. Nah, kecerahan ini kan menggunakan scale. Jadi lihat di sini. Ini kita, apa jadi ini menggunakan ulangan juga untuk meningkatkan warna-warnanya sesuai dengan scale. Nah, ini setelah itu ya yang seperti sebelumnya di write di image yang akan jadi hasil. Nah, kita coba untuk cerahan. Nah, untuk skillnya kita misal coba 50 ya. Nah, kita run. Bisa lihat hasilnya. Nah, ini bisa lihat bandingkan pada yang setelah diproses lebih cerah. Ya, bisa lihat di sini citranya. Nah, dibandingkan dia ya, warnanya berbeda, sudah berubah jadi lebih cerah. Nah, selanjutnya ada konversi warna. Nah, ini konversi warna yang saya menggunakan. Kita konversi dari RGB menjadi XYZ. Jadi di sini bisa dilihat ini XYZ. Nah, jadi di sini uh, jadi warna-warna dari citra dikalikan dengan XYZ ini sesuai dengan rumusnya lah. Gitu. Nah, ini kita dikalikan ini dengan XYZ dengan warna dari citra, lalu ya, setelah itu langsung um, di di write ke image yang jadi hasil ini. Jadi untuk di Mei ini sama seperti sebelumnya, ini yang mengambil citra untuk hasilnya, ambil warna lalu mengambil fungsi. Mari kita coba untuk run. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang awalnya RGB, ini yang XYZ. Warnanya agak beda ini memang karena ya, modelnya berbeda kan warnanya. Ini bisa jadi warna citranya agak apa ya, lebih kusam bisa dibilang. Jadi, karena perbedaan model XYZ dengan RGB.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.